Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo Ki Arya Gleha-glehe Sekang Banyumas. Lah kepriwe kaya gue iya mbok. Nah, ki siki mau awan dina jemuah. Nah, jemuah ki wis ping kepapatek. Aku dewek ki manut karo aturane pemerintah, manut karo aturane ulama. Nang Banjaranyar ora masjid tidak menjalankan ataupun menjalankan ibadah berjamaah, sholat Jumat dan sholat fardu sesuai dengan instruksi himbauan daripada pemerintah dan ulama. Lah kayak sedulur ya, jane nang ati ya kayak nyong, ya kayak ada sesuatu sing kehilangan berjamaah, sholawatan, tahlilan, yasinan, ngatakohan, kumpul bareng karo kanca batir. Ning kayak sedulur ya, hikmah sidik-sidik lah mentadaburi, mengambil hikmah daripada apa sing dadi sing kita dalami nang seluruh dunia ya gue ananing wabah virus COVID-19 atau virus corona, wabah virus corona. Ngilas balik maring buri siki zaman siki ki ndeleng kabeh wis ngerti kabeh, masjid langka zaman sampai gudul Mekah sing jadi titik kiblate umat sedunia juga sementara ini ditutup sampai waktu kondusif kembali. Ngilas balik maring mburi, sakjane sebab ini ki nek awakku dewek mentadaburi ataupun mengambil ana asbabe, sebab akibate lan ana hikmahnya. Sedulurku kabeh, disit zaman politik rame, berkampanye dan sebagainya sampai ada mungkin nek ora salah weruh ya, masjid-masjid digunakan juga untuk berkampanye, sampai ada segolongan atau beberapa kelompok atau orang dan sebagainya itu di situ ada yang berceramah menghujat, mungkin juga menfitnah, atau mungkin juga nengono menggunjingi orang, ngomong sembrotongan lah sing bukan pada tempatnya. Nah, kita kembali lagi ke dalam niatnya. Yang seharusnya kita niat ke tempat ibadah itu, ke rumah Allah dengan niat karena memang betul-betul karena Allah. Mungkin pada saat kemarin niatnya ada yang karena urusan politik ataupun urusan yang lain ataupun urusan yang lainnya, pamer, ria, terus dan sebagainya, ngono sing menonjolkan sesuatu atau menjatuhkan sesuatu. Lah dulu kita ada beberapa yang kita saksikan juga tempat-tempat ibadah buat ada yang sampai untuk berbicara bukan untuk urusan akhirat ataupun urusan kita mengingat adanya kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadap kepada Allah mengingat kematian kita. Nah, saudaraku, sedulurku. Terus maning disit juga anak sekelompok yang berkumpul sampai nyong deleng cere kumpule menungsa kue lebih banyak dari jumlah yang haji di Mekah. Itu luar biasa sekali. Nah, dari situ diambil pelajaran juga. Yang niatnya juga ada unsur-unsur yang lain, saya tidak tahu di situ. Sampai dulu ada yang Monas dijadikan juga
sebagai tempat sholat Jumat, nah ataupun ibadah di Monas ataupun jalan. Nah, sekarang kita kilas balik, sekarang aturan pemerintah serta agama ulama untuk menanggulangi pencegahan virus corona dihimbau untuk tidak berkumpul ataupun berjamaah di masjid ataupun musola ataupun tempat-tempat umum. Secara syariat kita jalankan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tapi di sini sedulur kabeh, masjid dibangun yang begitu megahnya, begitu mewahnya, begitu luar biasanya. Tetapi mungkin pada saat itu lupa dengan tetangga masjid yang mungkin rumahnya hampir roboh ataupun masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, atau tetangga yang sedang sakit jarang ditengok, ataupun tetangga masjid di situ ada yang kekurangan kebutuhan, kekurangan biaya dalam sekolah dan sebagainya. Sementara di kas masjid yang begitu megah, begitu mewah, sampai kas menumpuk yang luar biasa. Saat ini kita diingatkan dengan adanya wabah virus COVID-19 itu, senantiasa memperhatikan, ngayomi umat. Di tetangga masjid kita lihat siapa saja yang kekurangan dalam hal segi memenuhi kebutuhan pokok ataupun dalam hal memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk urusan keluarga tersebut. Banyak orang yang berhutang dengan terpaksa, tapi banyak juga orang yang menumpuk kekayaan, mengambil keuntungan dari segi-segi, melihat dari segi kekurangan ataupun kemiskinan daripada masyarakat itu sendiri. Sedulurku, ini hanya sekedar mengambil hikmah. Orang yang kena penyakit COVID-19 yang sudah dinyatakan positif tidak boleh dijenguk. Bahkan kemarin kita melihat berbagai penolakan di segala desa yang menjadi korban COVID-19 itu. Jasadnya ada sekelompok ataupun sekelompok warga desa yang menolak daripada jasad yang meninggal karena penyakit COVID-19 itu. Di sini kita mengambil sebuah pelajaran yang begitu luar biasanya. Dikala kita masih sehat, kita pun enggan untuk menengok saudara kita yang sakit. Cukup dengan lewat WA, cukup dengan mengabarkan lewat grup, dan berdoa di situ hanya sebuah kalimat, semoga cepat pulih dan sehat. Tetapi kita jarang sekali menengoknya. Apalagi saudara-saudara kita yang di situ mengalami punya hutang banyak, kekurangan dalam hal segi ekonomi, ataupun di situ sedang mengalami keterpurukan, itu pun terkadang dijauhi oleh kita. Nah, kita diingatkan dalam hal ini untuk saling berbagi nikmat, berbagi rasa, mengambil hikmah daripada pelajaran yang diberikan oleh alam, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya pergerakan perjalanan virus COVID-19 itu. Semua orang berdoa, semua orang mengharap bahwa wabah ini cepat selesai ataupun dijauhkan daripada wabah COVID-19. Yang terakhir, kita lupa bahwa di situ ada orang-orang, ada kekasih-kekasih Allah yang memang disembunyikan oleh Allah, tapi kita melihat secara bentuk rupa
dia adalah orang gila, tetapi ada juga orang yang menganiaya ataupun membiarkan orang tersebut kelaparan, orang tersebut kehujanan, orang tersebut tidak tidur di tempat yang layak, dan itu pun kita biarkan begitu saja. Padahal hakikatnya dia itu adalah orang-orang kekasih Allah, wali Allah yang memang menjaga keseimbangan alam ini.